Halo Sobat Linux, pernah kepikiran nggak gimana kalau email dari domain kalian itu dipalsukan, dipakai buat hal-hal yang nggak benar, dan bisa ngerusak reputasi? Nah, hari ini kita punya misi super penting, mengamankan domain kita dari ancaman semacam itu. Siap? Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya, Tax. Yuk kita langsung mulai aja misinya. Coba bayangin deh, ada orang iseng atau mungkin penjahat siber, ngirim email seolah-olah dari domain kalian. Bisa buat phishing, sebar malware, wah macam-macam. Ini bukan cuma cerita loh, tapi ancaman nyata. Jadi pertanyaannya, apakah email kita udah benar-benar aman? Oke, misi kita hari ini jelas banget. Kita akan mengamankan domain. Dalam contoh ini, easyvps.mid dengan memasang sebuah perisai keamanan pertama yang disebut SPF Record. Kelihatannya simple, tapi dampaknya besar banget. Jadi, apa sih sebenarnya SPF Record itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak daftar satpam atau guest list di depan gerbang domain kita. SPF atau Sender Policy Framework itu sebuah catatan di DNS yang bilang ke seluruh internet, cuma server-server ini loh yang boleh kirim email pakai domain saya. Ini garda terdepan kita melawan penipuan email. Nah, setiap misi yang bagus itu butuh rencana yang jelas kan? Sekarang kita akan bahas strategi kita buat mengkonfigurasi SPF Record ini di Windows 9 yang jalan di server Ubuntu. Rencana kita simple aja, ada 4 langkah utama. Pertama, kita login ke server dan buka file konfigurasinya. Kedua, kita tambahkan baris kode SPF-nya. Ketiga, yang nggak kalah penting, kita cek dulu konfigurasinya biar nggak ada error. Dan terakhir, kita pastikan semuanya berjalan dengan baik. Gampang kan? Oke, langkah pertama, kita akan masuk ke ruang mesinnya server DNS kita. Kita perlu buka file zona, ini file teks yang isinya semua resep DNS untuk domain kita. Kita akan pakai editor teks favorit kita, misalnya nano. Ini dia perintahnya, sudo nano /etc/bind/zones/db.easyvps.my.id. Nah, perlu diingat ya Sobat Linux, path dan nama file ini bisa beda-beda di setiap server, jadi pastikan kalian sesuaikan dengan konfigurasi server kalian masing-masing ya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung misinya nih. Kita akan menambahkan satu baris kode sakti yang menjadi inti dari perlindungan SPF ini langsung ke dalam file yang tadi kita buka. Nah, ini dia baris kodenya. Hati-hati ya Pak Salin dan tempel baris ini ke file zona kalian. @in txt v sama dengan SPF1 IP4103.172.196.248 Setiap simbol dan huruf di sini punya arti yang sangat penting. Yuk kita bedah satu persatu biar kita benar-benar ngerti kekuatannya. Simbol @ itu artinya domain ini atau domain utama kita. TXT itu tipe recordnya. V sama dengan SPF1 itu semacam stempel yang bilang ini adalah record SPF versi 1. IP4 ini menuju ke alamat IP server yang kita izinkan. Nah, bagian yang paling keren itu yang terakhir, -all. Ini perintah yang tegas banget. Kalau ada email datang dari IP lain, tolak. Keren kan? Kodenya udah masuk. Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai sysadmin yang teliti, kita nggak boleh terburu-buru. Sebelum kita aktifkan, wajib hukumnya buat ngecek dulu. Mastiin nggak ada salah ketik atau error lainnya. Ini penting banget, soalnya salah satu huruf aja bisa bikin layanan DNS kita jadi error. Jadi, check and recheck itu adalah kunci. Mari kita pastikan semuanya aman. Caranya gampang, kita pakai perintah ini. Named check zone diikuti nama domain dan lokasi file konfigurasinya. Perintah ini bakal nge-scan file yang barusan kita edit dan ngasih tahu kalau ada yang aneh. Nah, kalau outputnya kayak gini, dan yang paling penting ada tulisan OK di akhir, itu artinya mantap. Konfigurasi kita bersih, nggak ada error, dan kita siap buat lanjut ke langkah berikutnya. Begitu kita dapat lampu hijau dari hasil pengecekan tadi, sekarang saatnya membuat perubahan ini jadi nyata. Kita akan perintahkan layanan BIN9 buat baca ulang konfigurasinya. Perintahnya simpel aja, sudo systemcmtl reload bind9. Begitu perintah ini dijalankan, SPF Record kita langsung aktif dan bisa dilihat oleh server-server lain di seluruh dunia. Dan inilah bagian yang paling kita tunggu-tunggu, bagian konfirmasi. Kita harus yakin 100% kalau kerja keras kita tadi benar-benar berhasil dan SPS Record kita sudah terpampang di internet. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah kerja keras kita tadi udah bisa dilihat sama seluruh dunia? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng.
Kita akan pakai salah satu tool andalan para sysadmin, namanya Dig. Dengan Dig, kita bisa bertanya langsung ke sistem DNS global. Hey, coba liatin dong record TXT buat domain ini. Dan voila, ini dia hasilnya. Kalau Sobat Linux lihat baris yang sama persis dengan yang kita masukin tadi muncul di layar, itu artinya misi berhasil. Selamat! SPF Record kita sudah aktif dan siap melindungi domain kita. Oh iya, ada tips pro nih. Selalu bagus untuk melakukan pengecekan dari pihak ketiga. Kalian bisa buka website kayak mxtoolbox.com, masukkan nama domain kalian, dan lihat hasil pengecekan SPF-nya. Ini untuk memastikan kalau dunia luar melihat hal yang sama dengan kita. Oke, misi selesai. Selamat ya Sobat Linux, dengan beberapa langkah sederhana tadi, kalian sudah berhasil menambahkan satu lapisan keamanan yang sangat penting untuk melindungi domain dan reputasi kalian dari penyalahgunaan email. Nah, kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe, biar nggak ketinggalan update terbaru. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, klik tombol like-nya ya. Terima kasih sudah bergabung di misi kali ini, sampai jumpa di misi kita selanjutnya.